Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini kita kembali bercerita tentang kisah drama Cina yang berjudul Sejak Kecil Kupanggil Mami, tapi ternyata dia adalah orang tua kandung suamiku. Kisah ini sangat menggugah emosional, penuh intrik, dan penuh adegan-adegan kebohongan serta adegan romantis. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Sejak kecil, aku memanggilnya Mami. Suaraku dulu masih cadel, seringkali memanggilnya Mimi. Dengan tangan kecilku terulur padanya. Setiap kali aku menangis, dia yang datang pertama kali, menggendongku, mengusap punggungku, dan menenangkan. Aku dengan nyanyian lembut yang kini, tak lagi kuingat nadanya, tapi masih bisa kurasakan damainya. Mami bukan ibu kandungku, begitu katanya. Tapi entah kenapa, sejak dulu aku tak pernah merasa ada yang kurang. Mami memperlakukanku seperti darah, dagingnya sendiri. Setiap ulang tahunku selalu dirayakan. Ia masak makanan kesukaanku, membelikan kue dengan lilin-lilin kecil, dan menghadiahkan boneka-boneka lucu yang sekarang hanya tersimpan di dalam kotak kayu tua di loteng. Kami tinggal di rumah besar bergaya klasik di daerah pinggiran kota Hangzhou. Rumah itu memiliki taman kecil di belakang dengan ayunan kayu dan kolam ikan berisi beberapa ekor koi oranye yang dulu sering aku beri makan dengan remah roti. Ada pelayan yang membantu pekerjaan rumah tangga, tapi Mami selalu ikut turun tangan. Katanya, membesarkan anak bukan tugas pembantu, tapi tugas hati. Di rumah itu, aku tidak sendiri. Ada seorang anak laki-laki bernama Li Jian. Usianya 2 tahun lebih tua dariku. Kata Mami, dia juga anak angkat. Kami dibesarkan bersama sejak aku bisa berjalan. Li Jian adalah temanku bermain, belajarku, bertengkar, dan berdamai kembali. Dia pintar, tenang, dan selalu tahu bagaimana caranya membuatku tertawa saat aku menangis. Mami memperlakukan kami berdua dengan adil. Tidak pernah kubilang ia pilih kasih. Tapi entah kenapa, ada momen-momen kecil yang membuatku merasa dia sedikit lebih perhatian padaku. Mungkin hanya perasaanku saja, atau mungkin aku hanya terlalu berharap bahwa aku adalah anak kandungnya. Sebab setiap kali aku melihat matanya, aku merasa aku bisa melihat diriku di sana. Pernah sekali aku bertanya, "Mami, di mana orang tua kandungku?" Waktu itu aku berusia 8 tahun dan habis melihat teman sekelasku dijemput oleh ayah ibunya yang datang sambil membawa balon ulang tahun. Mami terdiam sebentar, lalu mengelus rambutku dan berkata, "Orang tuamu pergi karena ingin kamu hidup lebih baik di sini." Aku tak mengerti saat itu, tapi aku mengangguk saja karena jawaban dari Mami bagiku adalah kebenaran mutlak. Aku percaya padanya. Lebih dari siapapun, saat kami masuk SMP, kedekatanku dengan Li Jian semakin erat. Kami sekolah di tempat yang sama, duduk di mobil yang sama, pulang dan belajar bersama. Kadang, aku sengaja membuat aku salah agar bisa belajar bareng dengannya. Aku suka duduk, dia memperhatikan wajahnya saat dia serius membaca buku. Entah sejak kapan, perasaan ini tumbuh. Aku mulai menyadari bahwa detak jantungku berubah saat dia dekat, bahwa aku merasa cemburu saat dia berbicara terlalu akrab dengan gadis lain. Tapi aku simpan semua itu sendiri. Aku takut merusak hubungan yang sudah kami jalani sejak kecil. Aku juga takut pada reaksi Mami. Meskipun Mami bilang kami bukan saudara kandung, aku masih ragu. Apakah pantas aku mencintainya? Tahun-tahun berlalu. Kami masuk SMA yang berbeda karena Li Jian diterima di sekolah unggulan. Kami jadi lebih jarang bersama. Tapi anehnya, jarak itu justru membuat perasaanku semakin kuat. Aku mulai menulis diari, isinya tentang dia, tentang senyumnya, tentang kehangatan tangannya saat ia pernah memelukku waktu aku hampir tertabrak sepeda motor. Aku masih ingat malam itu, aku menangis ketakutan dan dia memelukku sangat erat. "Bodoh, kamu harus hati-hati," katanya sambil mengusap rambutku.
Pelukannya lebih hangat dari apapun yang pernah kurasakan. Bahkan lebih hangat dari sinar matahari sore di taman belakang rumah kami. Suatu hari, aku demam tinggi. Mami panik. Dia panggil dokter, membaringkanku di ranjang, mengompres kepalaku sepanjang malam. Tapi yang paling kuingat adalah tangan Lijian yang menggenggam tanganku diam-diam saat Mami tertidur di kursi sebelah ranjang. "Jangan sakit, ya," bisiknya lirih. Aku membuka mata hanya sesaat, tapi aku melihat sorot matanya yang berbeda, bukan seperti kakak, bukan seperti teman, tapi seperti laki-laki yang mencintai. Sejak hari itu, aku semakin yakin perasaanku bukan sepihak, tapi kami sama-sama terlalu takut untuk mengakuinya. Kuliah tiba, Lijian memutuskan untuk mengambil jurusan bisnis dan pindah ke Shanghai. Aku tertinggal di kota ini karena mengambil kedokteran. Kami berpisah, tapi komunikasi tidak pernah putus. Tiap malam kami teleponan, kadang video call sambil saling mengejek dan tertawa seperti anak kecil. Suatu malam, Lijian mengirim pesan yang membuatku diam berjam-jam. "Kalau suatu hari nanti aku melamarmu, kamu mau nggak?" Aku mengetik balasan berkali-kali, menghapus, mengetik lagi, tapi akhirnya hanya kukirim satu kalimat, "Kamu bercanda?" Dia tidak jawab. 3 hari setelah itu, dia pulang ke rumah. Datang malam-malam sambil membawa satu kotak kecil berwarna merah. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Mami saat dia datang. "Mi," katanya memanggilku. Aku menoleh, lalu tiba-tiba dia berlutut. Mami terdiam, aku juga tak bisa berkata-kata. Aku tahu ini mendadak, tapi aku sudah menyimpan perasaan ini terlalu lama. Kita bukan saudara kandung, kita dibesarkan bersama, dan aku tidak bisa melihat siapapun selain kamu. Tangannya gemetar saat membuka kotak kecil itu, sebuah cincin berlapis emas dengan ukiran nama kami berdua di sisi dalamnya. "Maukah kamu menikah denganku?" Aku melihat ke arah Mami. Wajahnya datar, tapi matanya bergetar. Aku tak tahu harus jawab apa, tapi air mataku mengalir. Aku mengangguk. Lijian tersenyum, tapi Mami hanya menunduk. Beberapa detik kemudian, Mami berdiri, mengusap matanya dengan cepat dan berkata pelan, "Kalian yakin?" Aku dan Lijian saling berpandangan. Kami saling mencintai. "Mami," jawabku, lirih. Mami menatap kami dalam lama, lalu ia menghela napas. "Kalian sudah dewasa, tapi ada hal yang mungkin belum kalian tahu." Kami terdiam, tapi Mami tak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan masuk ke kamarnya tanpa berkata, "Pap, apa lagi?" Malam itu aku gelisah, kutatap langit-langit kamarku sambil memikirkan kata-kata Mami. Apa maksudnya? Apa yang belum kami tahu? Tapi hati kecilku memaksa untuk tenang. Aku sudah mencintai Lijian sejak lama. Kami tumbuh bersama, dan kami tak sedarah. Apa yang bisa lebih baik dari itu? Aku mencoba tidur, tapi suara langkah kaki di lorong membangunkanku tengah malam. Kulihat bayangan Mami berdiri di depan kamar Lijian. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah album foto tua. Sepertinya aku hanya mengintip dari celah pintu. Tak ingin diketahui, Mami mengetuk pintu kamar Lijian lalu masuk. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi setelah itu kulihat Mami menangis di lorong, duduk lemas di lantai dan memeluk album itu erat-erat. Aku ingin keluar memeluknya, bertanya, tapi kakiku berat melangkah. Keesokan paginya, Mami bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan, menyambut kami dengan senyum. "Ayo, sarapan, hari ini kita rayakan pertunangan kalian, ya?" Aku tahu senyumnya berbeda. Ada sesuatu di balik matanya yang tidak dia katakan. Tapi aku terlalu bahagia untuk mencari tahu. Aku memeluknya pagi itu. "Terima kasih, Mami." Aku bahagia banget. Dan Mami hanya membalas dengan pelukan yang sedikit lebih lama dari biasanya. Sembari berkata pelan, "Kamu anak baik, Mi, maaf." Ya, aku tidak mengerti.
Apa maksud maaf itu? Tapi ternyata semua akan terjawab, dan saat kebenaran muncul nanti, pelukan itu akan terasa seperti perpisahan yang menyakitkan. Li Jian melamarku tepat di ulang tahunku yang ke-24. Hari itu langit cerah, rumah Mami dihiasi dengan bunga-bunga mawar putih dan lilin-lilin kecil yang menyala sejak sore menjelang. Semua orang tersenyum. Semua orang tampak bahagia, aku juga. Kupikir, inilah hari paling membahagiakan dalam hidupku, hari di mana aku tak hanya merayakan pertambahan umur, tapi juga hari di mana orang yang paling aku cintai menyatakan ingin hidup bersamaku selamanya di depan semua tamu undangan, keluarga, sahabat, dan tentu saja di depan Mami. Li Jian berdiri sambil menggenggam kotak kecil beludru merah. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya penuh keyakinan. "Limi," katanya sambil menatapku tajam dan penuh perasaan, "kita tumbuh bersama, tertawa bersama, melewati masa kecil dan remaja bersama, dan sekarang aku ingin menua bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Tanganku gemetar saat menutup mulutku, air mata langsung mengalir. Aku tak pernah membayangkan momen ini benar-benar akan datang. Apalagi di hadapan semua orang yang berarti dalam hidup kami. Aku hanya bisa mengangguk. "Iya, aku mau," jawabku, hampir terisak. Tepuk tangan meledak, para tamu bersorak. Musik lembut kembali mengalun, tapi di tengah semua kebahagiaan itu, mataku tertuju pada sosok Mami. Dia tersenyum, benar, tapi senyumnya terasa tipis, hambar, seperti senyum yang terpaksa atau senyum yang menyimpan sesuatu di baliknya. Aku tak bisa menjelaskan. Tapi aku tahu persis saat wajah Mami. Aku tumbuh besar bersamanya. Aku hafal cara dia tersenyum saat senang, saat sedih, bahkan saat berbohong. Setelah semua orang kembali menikmati makanan dan pesta kecil itu, Mami menghampiri kami. Dia mengelus lembut rambutku, lalu memandang Li Jian. "Kalian yakin?" tanyanya pelan. Aku dan Li Jian saling memandang. Aku yang menjawab lebih dulu. "Kami saling mencintai, Mami, dan kami bukan saudara kandung, kan?" Mami terdiam, wajahnya menegang beberapa detik, lalu pelan-pelan ia memalingkan wajah dan berkata, "Kalian sudah dewasa, tapi ada hal yang mungkin belum kalian tahu." Aku menggenggam tangan Li Jian erat, rasanya seperti ada awan gelap menggantung di atas kepala kami. Tapi sebelum kami sempat bertanya lebih jauh, Mami sudah berbalik badan dan berjalan pergi, perlahan tapi pasti, masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Aku berdiri di tempat, membeku, jantungku berdebar tak karuan, ada rasa sesak yang tiba-tiba mengendap di dada. Li Jian menarikku dalam pelukan. "Jangan pikirkan terlalu banyak," bisiknya, mencoba menenangkan. Tapi aku tak bisa menepis firasat buruk yang perlahan-lahan merayap dalam pikiranku. Malam itu, saat semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, aku duduk sendiri di kamar, menatap cincinnya. Bentuknya sederhana, tapi elegan, dengan inisial nama kami berdua di bagian dalam. Aku menyentuh ukiran kecil itu, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku terus kembali ke wajah Mami, ke kalimatnya yang belum selesai. Ada hal yang belum kami tahu. Apa maksudnya? Keesokan harinya, Li Jian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah sebelum kembali ke pekerjaannya di Shanghai. Kami menghabiskan waktu bersama, menonton film, memasak, dan berbicara soal rencana pernikahan. Tapi entah kenapa, Mami tampak lebih banyak diam. Dia masih memasakkan makanan favorit kami, masih menyambut kami dengan senyum, tapi sorot matanya jauh, seperti sedang berjuang menyembunyikan sesuatu. Pernah suatu malam, aku mendengar suara tangis dari kamarnya. Aku sempat berdiri di depan pintunya, hendak mengetuk, tapi aku takut kalau semua akan berubah. Jadi aku hanya berdiri di sana selama beberapa menit, lalu kembali ke kamarku. Beberapa minggu kemudian, kami resmi mendaftarkan pernikahan kami. Semua berjalan lancar dan tanggal pernikahan ditetapkan 2 bulan setelahnya. Aku sangat antusias. Aku mulai mencoba gaun pengantin, berdiskusi soal dekorasi, dan mengatur undangan. Mami tidak banyak terlibat, tapi aku pikir itu karena usianya
Dia bilang ingin memberiku ruang untuk menentukan semuanya sendiri. Aku terima penjelasannya, tapi dalam hati aku tetap merasa dia sedang menjauh. Hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan gaun putih dengan rendah halus yang Mami pernah pilihkan untukku saat kami belanja bersama beberapa bulan lalu. Wajahku dirias lembut. Aku merasa seperti putri dalam dongeng. Semua terlihat sempurna. Tamu undangan berdatangan, musik mengalun pelan, suasana hangat dan penuh haru. Li Jian tampak sangat tampan dengan setelan hitamnya. Dia tersenyum saat melihatku berjalan menyusuri lorong, digandeng oleh paman dari pihak Mami. Tapi saat aku melewati bangku tempat Mami duduk, aku melihat dia menunduk, tangannya menggenggam erat sapu tangan kecil berenda. Satu demi satu prosesi pernikahan berjalan. Sumpah pernikahan, pertukaran cincin, hingga ciuman pertama sebagai suami istri. Semua berlangsung tanpa hambatan, tapi saat acara mulai berakhir dan para tamu mulai membubarkan diri, kejadian itu terjadi. Aku kembali ke kamar pengantin untuk berganti pakaian, sementara Li Jian masih sibuk berbincang dengan beberapa tamu. Penting, aku membuka lemari kecil di sudut kamar tempat yang biasa Mami gunakan untuk menyimpan perlengkapan darurat. Tapi saat aku membuka laki bawah, aku melihat sebuah amplop berwarna coklat tua, terlihat sudah usang, dengan tulisan tangan halus di bagian depan. Untuk 5 Mei saat waktunya tiba, jantungku berdetak lebih cepat. Itu tulisan tangan Mami. Aku mengenalinya. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat dan selembar foto lama foto bayi perempuan dalam selimut merah muda digendong oleh seorang wanita muda. Mami, aku membaca surat itu pelan, baris demi baris, dengan mata membesar dan air mata yang mulai tumpah. Tanpa bisa kucegah, maafkan aku, Li Mei. Aku bukan ibu angkatmu. Aku ibu kandungmu. Kau lahir dari cinta yang tidak direstui. Aku masih sangat muda waktu itu. Ayahmu pergi, bahkan sebelum kau lahir. Keluargaku memaksaku membuangmu, tapi aku tidak bisa. Jadi aku menyusun kebohongan. Aku mengadopsimu secara hukum dan membesarkanmu sebagai anak angkat, agar semua orang tidak tahu, agar kau tidak hidup dalam aib. Tanganku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mataku membasahi gaun pengantin putihku. Aku merasa seperti tertimpa langit. Mami adalah ibu kandungku. Aku membaca lagi kalimat itu, berharap aku salah baca. Tapi tidak, kalimat itu jelas, tegas, penuh rasa bersalah, dan Li Jian. Di akhir surat itu tertulis, Li Jian bukan anak kandungku, dia adalah anak dari pasangan sahabatku yang meninggal dalam kecelakaan. Mereka menitipkannya padaku sebelum pergi. Aku membesarkannya bersamamu karena aku tak ingin kau merasa sendiri. Aku tak pernah berniat kalian saling jatuh cinta, tapi aku juga tak sanggup menghentikannya. Maafkan aku, anakku. Aku tak tahu berapa lama aku menangis di sana, tapi akhirnya aku menghapus air mata, menggenggam surat itu, dan keluar dari kamar, mencari Mami. Aku menemukannya di dapur, duduk sendirian sambil menatap kosong keluar jendela. Sinar senja menyentuh wajahnya, membuat kerutan di dahinya terlihat lebih dalam. Tapi matanya kosong. Aku berdiri di hadapannya, menggenggam surat. Itu erat. Kenapa? Mami gak pernah bilang. Mami menoleh, wajahnya pucat, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Dia berdiri perlahan, mendekatiku, lalu menyentuh pipiku. Aku takut kehilanganmu, katanya pelan. Aku takut kamu membenciku. Aku tahu semua ini salah, tapi aku hanya ingin melindungimu. Aku memeluknya, tapi pelukanku lemah, karena tubuhku terasa begitu berat oleh kenyataan yang baru saja kuterima. Kamu benar-benar ibuku? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia mengangguk. Iya. Aku melahirkanmu dengan rasa takut dan cinta, dan aku membesarkanmu dengan segala hal yang bisa kupunya. Tapi aku tahu, aku harus membiarkan kamu tahu akhirnya.
tangisku pecah lagi. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil. Tapi kali ini, aku tahu pelukan itu bukan dari seorang ibu angkat, bukan dari wanita yang hanya merawatku, tapi dari wanita yang melahirkan aku ke dunia ini. Malam itu, Li Jian duduk di sampingku. Aku belum sempat bicara apapun padanya. Tapi dia melihat wajahku, mataku yang sembab, dan surat yang masih kugenggam. Apa itu? Tanyanya perlahan. Aku menyerahkan surat itu tanpa suara. Dia membaca. Dan setelah selesai, dia menatapku lama, sangat lama, lalu menarikku dalam pelukan yang hangat dan dalam. Kita tetap bisa bersama, bisiknya. Kita tidak sedarah, tidak ada yang salah dengan cinta kita. Tapi aku tak bisa menjawabnya, karena hatiku masih berantakan. Karena aku baru saja kehilangan identitas yang kupegang seumur hidupku. Karena aku baru saja tahu bahwa wanita yang kupanggil mami sejak kecil ternyata adalah ibuku sendiri. Dan malam itu, kebahagiaan pernikahan kami berubah jadi malam paling menyakitkan dalam hidupku. Malam pertama setelah pesta pernikahan kami usai, aku seharusnya tersenyum, seharusnya tertawa kecil karena gugup, bahagia, atau bahkan menangis karena terharu. Tapi aku malah duduk sendiri di lantai kamar, memeluk lutut dengan hati yang baru saja diremukkan oleh kenyataan yang belum sempat kucerna sepenuhnya. Gaun pengantinku masih tergantung di balik pintu. Beberapa helai bunga melati masih berserakan di ranjang. Aroma parfum pengantin masih terasa samar di udara. Tapi semua itu tak mampu menenangkan dadaku yang sesak, seolah aku tenggelam di laut yang tak memiliki dasar. Amplop coklat itu masih tergenggam di tanganku. Kertasnya kusut karena air mataku terus jatuh, mengaburkan huruf demi huruf yang ditulis dengan tangan mami, atau seharusnya aku mulai menyebutnya ibu. Untuk Li Mei saat waktunya tiba tulisannya halus, teratur, khas tulisan seseorang yang sudah terbiasa menahan beban dalam diam. Dan di dalamnya, kalimat yang paling menyesakan sepanjang hidupku, maafkan aku, Li Mei. Aku bukan ibu angkatmu, aku ibu kandungmu. Dan Li Jian adalah anak angkatku. Aku menukar identitas kalian agar kau tidak hidup dalam aib. Kau adalah buah dari kesalahan masa laluku. Tanganku gemetar saat membacanya berulang kali. Satu sisi dalam diriku menolak percaya, tapi sisi lain tak bisa mengingkari kenyataan yang kini menghantamku seperti ombak besar. Jadi, selama ini aku mencintai seseorang yang memang bukan saudaraku, tapi fakta bahwa aku adalah anak kandung dari wanita yang membesarkan kami berdua membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Aku mendadak merasa kecil, sangat kecil, seolah semua yang selama ini ku tahu, semua yang ku sayang, semua yang ku pegang erat, bukan milikku. Cinta ini, keluarga ini, bahkan identitasku sendiri, ku peluk lututku erat-erat. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada mami? Kepada diriku sendiri? Atau kepada masa lalu yang tidak pernah ku minta? Pintu kamar terbuka pelan. Li Jian masuk, masih mengenakan jas pernikahannya, dasinya sedikit longgar, rambutnya berantakan. Seperti sudah berkali-kali menggaruk kepala karena bingung mencari aku. Mei, panggilnya pelan, lalu matanya menangkap amplop di tanganku. Dia diam, tidak bertanya apa-apa, hanya duduk di sebelahku, lalu menarikku ke dalam pelukannya tanpa banyak kata. Aku menangis di dadanya, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan rumah. Aku baru tahu, bisikku pelan di sela isak. Li Jian tak berkata apa-apa, tapi tangannya mengelus punggungku, sabar, lembut, dan hangat seperti biasanya. Jadi, selama ini dia ibuku, bukan hanya mami, tapi benar-benar ibuku. Suaraku pelan, nyaris tak terdengar. Li Jian mengangguk. Aku tahu. Sejak beberapa hari lalu, dia memberiku surat juga, malam sebelum kita menikah. Aku menoleh padanya dengan mata membesar. Kamu tahu? Dan kamu tidak bilang? Matanya berkaca-kaca. Aku juga bingung. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku takut kamu akan lari, akan membatalkan semuanya.
Aku berdiri, menjauh. Jadi kamu pikir lebih baik menyembunyikannya? Aku pikir, kita tetap bisa bersama, karena kita bukan saudara. Aku pikir itu tidak mengubah segalanya. Aku cuma terlalu takut kehilanganmu. Aku menatapnya lama. Wajahnya penuh penyesalan, dan aku tahu dia tidak berbohong. Tapi hatiku sudah telanjur retak. Ini bukan soal saudara atau tidak. Ini soal hidupku yang ternyata berdiri di atas kebohongan. Selama 24 tahun, aku berjalan keluar kamar, menyusuri lorong rumah yang kini terasa asing bagiku. Setiap sudut rumah ini penuh kenangan, tapi sekarang semuanya berubah. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku menuju kamar Mami, kusentuh kenop pintunya pelan, lalu mendorongnya perlahan. Pintu tak terkunci. Di dalam, Mami duduk di ranjangnya. Masih mengenakan kebaya coklat keemasan yang ia pakai sepanjang hari. Matanya sembab, pipinya basah. Saat melihatku masuk, ia langsung berdiri. Tapi aku menghentikannya dengan anggukan kecil. "Kenapa? Kau tidak pernah bilang dari dulu?" Tanyaku pelan. Mami menarik napas panjang. "Karena aku takut, aku takut kau akan membenciku. Aku takut kehilanganmu. Tapi kenyataannya aku sudah kehilangan semuanya sekarang." Jawabku sambil menahan tangis. Dia mendekat, mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku menariknya perlahan. "Aku membesarkanmu dengan cinta, bukan dengan niat menyakitimu. Aku ingin melindungimu dari masa lalu yang penuh aib. Saat aku hamil kamu, aku tidak punya siapa-siapa, keluargaku ingin membuangmu. Tapi aku mempertahankanmu. Aku mencintaimu. Sejak pertama kali ku dengar detak jantungmu di perutku." Air matanya jatuh lagi. Tapi aku hanya bisa berdiri mematu, merasa hancur. "Dan Lijian?" Tanyaku. "Kau membesarkan kami bersama. Kau tahu kami bisa saling mencintai. Aku tidak pernah menduga itu akan terjadi," katanya pelan. "Kupikir kalian hanya akan jadi saudara. Aku tidak berani menghentikan kalian karena aku takut kehilangan salah satu dari kalian." Aku menunduk, kepalaku pusing, dunia seperti berputar. "Mei, ku mohon." Mami memelukku dari belakang, erat, sangat erat. "Maafkan aku hanya seorang ibu yang terlalu bodoh dan terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan." Tangisku pecah, aku ingin menolaknya, tapi hatiku terlalu lemah. Aku berbalik dan memeluknya untuk pertama kalinya. Sebagai seorang anak yang baru tahu bahwa pelukan ini adalah pelukan dari darah dagingnya sendiri, malam itu kami menangis bersama, lama sampai tak ada lagi kata yang bisa diucapkan, hanya tangisan dan sesak yang menggantung di dada. Keesokan harinya, aku dan Lijian memutuskan untuk tidak langsung pergi bulan madu. Kami tinggal beberapa hari di rumah untuk menenangkan hati. Tapi rasanya tak ada yang bisa menenangkan hati yang hancur karena kebenaran yang datang terlambat. Beberapa hari setelahnya, aku membuka album foto yang Mami simpan di lemari tua. Di sana ada foto-foto lamaku waktu bayi. Semuanya bersama Mami, tidak ada foto dengan pria lain, tak ada foto keluarga lengkap. Hanya dia dan aku. Dalam satu foto, aku melihat wajah Mami saat masih sangat muda, memelukku dengan senyum penuh cinta. Tapi di balik foto itu, ada tulisan tangan kecil, "Untukmu, anakku. Maaf, karena harus membungkusmu dengan kebohongan. Tapi setiap hari, aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri." Aku menangis lagi. Air mata sepertinya tak akan pernah habis untuk cerita ini. Aku mulai menerima kenyataan bahwa Mami adalah ibuku. Tapi menerima bukan berarti memaafkan begitu saja. Ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Ada kepercayaan yang harus dibangun kembali dari awal. Yang lebih sulit adalah berdamai dengan diriku sendiri. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Siapa aku sebenarnya? Kenapa aku harus hidup dalam kebohongan? Apakah aku layak mencintai Lijian? Atau cinta kami adalah bagian dari kekeliruan yang harus ditebus? Jian sendiri sangat sabar. Dia tidak mendesakku untuk mengambil keputusan. Dia menemaniku melewati hari-hari yang sulit. Tapi aku bisa lihat, dia juga terluka.
Dia kehilangan banyak hal dalam waktu yang sama denganku. Kami pernah duduk berdua di taman belakang rumah, di bawah pohon tua tempat kami biasa bermain saat kecil. Kamu menyesal? Tanyaku pelan. Yejian menoleh, lalu menggeleng. Tidak, aku tidak pernah menyesal mencintaimu. Hanya, aku berharap semua ini tidak menyakitimu sedalam ini. Aku tersenyum pahit. Cinta kita indah, tapi dibangun di atas rahasia yang terlalu besar. Dia menggenggam tanganku. Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa membangun hidup kita sendiri, jauh dari semua ini. Tapi pertanyaannya, apakah aku bisa? Apakah hatiku siap? Beberapa malam kemudian, aku bermimpi dalam mimpiku. Aku masih kecil, berlari-lari di taman, lalu terjatuh. Aku menangis, dan Mami datang, memelukku sambil berkata, "Tak apa, Mami di sini." Aku terbangun dengan mata basah, dan saat itu aku tahu, sebesar apapun kebohongan yang dia simpan, cintanya padaku tetap nyata. Aku mungkin belum bisa melupakan semuanya, tapi mungkin aku bisa belajar memaafkan, dan mungkin aku bisa mulai menyusun ulang hidupku yang sempat runtuh. Malam itu, detik demi detik berjalan lambat. Rumah begitu sepi, hanya terdengar detak jam tua di ruang tamu yang bergema sampai ke dalam kamar. Tapi dadaku jauh lebih bising. Ada suara-suara yang terus bergema dalam pikiranku, wajah Mami, surat itu, dan semua ingatan tentang masa kecil yang kini terasa seperti potongan-potongan adegan dari kehidupan orang lain. Aku berdiri di depan kamar Mami. Tangan ini sudah terangkat, siap mengetuk pintu. Tapi hatiku masih belum siap. Rasanya seperti aku akan membuka pintu ke dunia yang tak akan sama lagi. Tapi akhirnya, kuputuskan untuk tak menunggu lagi. Aku mengetuk 3 kali. Tak lama, terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu terbuka di baliknya. Mami berdiri, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, seperti seseorang yang sudah menua bertahun-tahun hanya dalam hitungan hari. Aku langsung menatap matanya. "Jadi, aku anak kandungmu." Suaraku pelan, tapi jelas. Dia menghela napas panjang. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan apapun. Mungkin memang ini waktunya. Waktu untuk semua rahasia terbuka. "Masuklah," ucapnya lirih. Aku masuk dan duduk di kursi dekat jendela. Mami duduk di ranjang. Ruangan ini terasa sesak. Padahal tak ada siapa-siapa kecuali kami berdua. "Kenapa kau sembunyikan semua ini?" tanyaku. Kali ini suaraku sedikit lebih tegas, bukan karena marah, tapi karena terluka. Mami menggenggam tangannya sendiri, seperti menahan gemetar. "Kau lahir dari cinta yang tidak direstui," katanya akhirnya, suaranya serak. "Aku hamil di luar nikah saat masih remaja. Ayahmu pergi bahkan sebelum tahu aku positif hamil." Aku menelan ludah, rasanya pahit. "Keluargaku, mereka marah. Mereka ingin aku membuangmu, menghapus semua jejak aib itu. Tapi aku nggak sanggup. Aku merasa hancur. Tapi saat merasakan detak jantungmu dalam perutku, aku tahu aku harus memperjuangkanmu." Dia berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. "Tapi demi nama baik keluarga, aku harus berpura-pura. Aku menaruhmu di depan pintu rumah sakit, lalu datang beberapa jam. Kemudian sebagai orang asing yang ingin mengadopsi bayi, semua itu diatur diam-diam." Aku pikir, dengan begitu, kau bisa tumbuh tanpa dihantui masa lalu burukku. Dadaku sesak mendengar itu. Ternyata semua yang terjadi bukan karena Mami tidak mencintaiku, tapi justru karena cintanya terlalu besar. Tetap saja, hidupku dibangun di atas kebohongan. Aku tumbuh percaya bahwa aku anak angkatmu. Aku menangis karena tak tahu siapa orang tuaku, padahal kamu ada di depanku setiap hari, ucapku sambil menahan air mata. Mami berjalan mendekat, berlutut di hadapanku, dan memegang tanganku. "Setiap kali kamu tanya tentang orang tuamu, aku ingin berteriak, ingin memelukmu dan bilang bahwa aku adalah ibumu, tapi aku terlalu takut kamu membenciku."
Takut kamu kecewa karena lahir dari dosa? Aku menangis. Aku tak tahu harus mengatakan apa antara ingin memeluknya dan memaafkannya, atau hanya ingin pergi dan tidak melihat wajahnya. Pintu kamar kembali terbuka, Li Jian masuk. Wajahnya tenang, tapi ada gurat luka yang tak bisa dia sembunyikan. Dia menatap kami berdua, lalu berjalan pelan ke arahku. Berarti kita tetap bisa bersama. Kita tidak sedarah. Kalimat itu membuatku menoleh ke arahnya, berharap ada harapan. Di tengah semua kekacauan ini, tapi Mami menunduk. Iya, kalian tidak sedarah, tapi kebohongan ini sudah terlalu dalam. Aku takut semua ini akan melukai kalian berdua lebih dari yang sudah terjadi. Jian menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku, hangat seperti biasa. Tapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Aku nggak peduli dengan masa lalu, Mamet. Aku mencintai Mei sejak dulu, dan dia mencintaiku. Kita nggak sedarah, jadi apa salahnya kami bersama? Mami memandang kami dengan mata yang mulai basah. Lagit aku tahu, tapi pernikahan itu bukan hanya soal dua orang saling mencintai. Itu juga soal keluarga, tentang kejujuran, tentang kepercayaan, dan semua itu. Sudah ternoda, aku menggenggam tangan Li Jian lebih erat. Lalu kami harus apa? Mi, bercerai. Hidup masing-masing. Berpura-pura tidak pernah saling mencintai. Mami menatapku lama. Aku nggak punya hak untuk mengatur hidup kalian. Tapi kalian harus tahu, kenyataan ini akan terus menghantui. Kalau kalian tidak bisa menghadapinya bersama, kami terdiam, malam semakin larut. Tapi dalam hati, aku tahu malam ini akan terus terulang dalam ingatanku sampai kapanpun. Setelah keluar dari kamar Mami, aku dan Li Jian duduk di ruang tamu, sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang menemani. Kamu masih ingin bersamaku? Tanyaku pelan. Li Jian menoleh, Mi. Aku mencintaimu bukan karena masa kecil kita, tapi karena siapa dirimu sekarang. Apapun yang terjadi, aku tetap mau melanjutkan hidup bersamamu. Tapi, kamu nggak takut orang akan tahu kalau aku adalah anak dari wanita yang mengadopsiku sendiri hanya untuk menutupi dosa masa lalunya? Li Jian menghela napas. Kamu bukan dosa, Mei, kamu anugerah. Semua yang terjadi sebelum kamu lahir bukan salahmu, dan kalau ada yang mau menilai kita hanya dari masa lalu, biarlah, aku hanya butuh kamu. Aku memandang wajahnya. Di matanya ada keteguhan, ada kejujuran, ada cinta yang utuh. Dan saat itu, aku tahu, mungkin cinta ini memang diuji begitu keras. Tapi jika kami mampu bertahan, mungkin cinta ini benar adanya. Beberapa hari setelah itu, kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Li Jian harus kembali ke Shanghai untuk urusan kerja. Aku tetap tinggal di rumah Mami. Hubungan kami aneh. Kami masih pasangan suami istri secara hukum, tapi di hati ada jarak yang terasa. Aku masih berusaha menyembuhkan luka ini, dan Li Jian memberiku waktu. Sementara itu, Mami atau ibu menjadi lebih pendiam. Tapi dia lebih sering memperhatikanku diam-diam. Setiap pagi, dia membuatkan sarapan, menyiapkan teh, dan kadang duduk diam di teras rumah, menatap langit seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Suatu malam, dia masuk ke kamarku, membawa kotak kayu kecil. Ini surat dari ayahmu, katanya pelan. Aku menatapnya kaget. Ayahku? Iya, dia menulis surat ini sebelum benar-benar pergi. Aku simpan, tapi aku rasa ini waktunya kamu tahu. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotaknya. Di dalamnya ada sepucuk surat tua, sudah kekuningan dan terlipat rapi. Aku membacanya perlahan. Untuk anakku. Maaf, karena aku tidak cukup kuat untuk bertahan. Aku mencintai ibumu, tapi aku terlalu muda, terlalu pengecut. Aku harap suatu hari nanti, kamu tahu bahwa kamu dicintai. Bahkan sebelum kamu lahir. Air mataku kembali jatuh, kali ini bukan karena marah, tapi karena sedih. Karena ternyata, cinta itu pernah ada.
Walaupun akhirnya tak mampu memperjuangkan, aku memandang mami ibuku dan tanpa kata, aku memeluknya. Aku masih terluka, Mi, tapi aku tidak benci padamu. Bisikku, dia memelukku balik. Erat, kamu boleh marah, tapi jangan benci dirimu sendiri. Kamu lahir bukan karena dosa, tapi karena cinta. Meski cinta itu gagal, hari demi hari berlalu, aku mulai mencoba menerima, tidak mudah. Tapi pelan-pelan, aku belajar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dimaafkan. Aku dan Li Jian mulai berbicara lagi seperti dulu. Kami tak langsung kembali seperti semula, tapi kami belajar dari awal, menata ulang hubungan kami. Dan yang terpenting, kami jujur satu sama lain. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk tetap bersama, bukan karena terpaksa, tapi karena kami memilihnya. Dan saat aku berdiri di sampingnya, menatap mata lelaki yang kupanggil suami, aku tahu meski hidup ini dimulai dengan rahasia, aku bisa menulis akhir yang berbeda dengan tanganku sendiri. Waktu berjalan bukan perlahan, tapi juga tidak cepat. Ada hari-hari di mana aku merasa semuanya baik-baik saja, bisa tersenyum, bercanda, bahkan tertawa bersama Li Jian di meja makan, membicarakan rencana masa depan. Tapi ada juga malam-malam saat aku terbangun karena mimpi buruk tentang masa lalu menangis diam-diam tanpa suara. Takut membangunkan suamiku, butuh waktu berbulan-bulan untuk aku bisa benar-benar memaafkan Mami. Atau sekarang, Ibu, nama panggilannya belum berubah di mulutku, tapi hatiku mulai mencoba menerima bahwa dia adalah wanita yang melahirkanku ke dunia ini. Wanita yang menanggung semua rasa sakit, rasa malu, dan rahasia selama 24 tahun hanya untuk melindungiku. Perlahan, aku mulai menyadari, tak semua cinta itu mulus dan terang. Ada cinta yang berliku, tersembunyi di balik kebohongan, tapi tetap nyata. Dan Mami Ibu menyimpan cinta itu untukku. Aku dan Li Jian tetap bersama. Kami tahu hubungan ini tak akan pernah bisa seperti pasangan lain yang menikah tanpa beban sejarah. Tapi kami juga tahu, cinta kami lebih kuat dari apapun yang kami temui di masa lalu. Kami pindah ke kota lain, tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat kami merasa memulai hidup baru. Rumah kecil di pinggiran kota, dengan taman bunga mungil yang kutanam sendiri. Di sana, kami membangun ulang segalanya, saling mengenal kembali, saling belajar, dan yang terpenting, saling jujur. Pagi-pagi, aku menyeduh teh untuk kami berdua. Li Jian suka teh melati, dan aku suka teh chamomile. Di meja makan, kami sering bertukar cerita tentang pekerjaan, tetangga baru, atau rencana menata rumah. Hal-hal sederhana, tapi membahagiakan. Mami aku masih sering memanggilnya begitu. Tetap tinggal di rumah lamanya, rumah masa kecil kami, rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Ia memilih tinggal sendiri, katanya ingin menebus semua yang telah ia sembunyikan. Tapi aku tak pernah membiarkannya sendiri terlalu lama. Setiap minggu, aku datang, membawakan makanan kesukaannya, bunga segar dari pasar, atau kadang hanya duduk bersamanya di teras, minum teh sambil bercerita tentang kehidupan baruku. Dia jarang bicara banyak, tapi sorot matanya selalu hangat setiap kali melihatku datang. Aku tidak layak kau panggil ibu, katanya suatu hari saat kami duduk di taman belakang. Aku menggeleng, menatap wajahnya yang kini dipenuhi kerutan tapi tetap menyimpan kelembutan yang sama. Kau mungkin salah dalam caramu mencintaiku, Mi. Tapi kau tetap mencintaiku, dan itu cukup. Matanya berkaca-kaca saat mendengar itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tahu kebenaran, aku menggenggam tangannya erat, tanpa ragu. Suatu hari, beberapa minggu sebelum ulang tahunnya, aku datang lebih awal dari biasanya. Aku ingin menyiapkan kejutan kecil. Aku membawa kue favoritnya, cheese secangkir rasa lemon, dan lilin angka 56 untuk mewakili usianya. Li Jian tidak ikut hari itu karena sedang ada rapat kantor, tapi dia titip hadiah, sebuah syal sutra berwarna ungu tua, warna favorit Mami. Aku masuk rumah pelan-pelan, berharap bisa mengejutkannya. Tapi saat masuk,
Mami sedang tertidur di sofa ruang tamu, nafasnya tenang, wajahnya damai, dan untuk pertama kalinya, aku memperhatikan betapa banyak hal yang telah ia korbankan. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Aku membiarkannya tidur. Aku berjalan ke kamarku yang dulu, tempat semua kenangan tertinggal, tempat surat itu pernah kubaca, tempat semua tangis dan kemarahan dulu meledak. Aku membuka lemari tua di pojok ruangan, berniat mencari vas bunga yang biasa ia simpan. Tapi mataku justru tertuju pada sebuah kotak kecil berdebu, terlalu tua untuk terlihat penting, tapi cukup mencolok untuk membuatku penasaran. Kubuka kotaknya perlahan. Di dalamnya ada album foto lama dengan kulit luar berwarna merah marun, sedikit sobek di bagian pinggirnya. Aku duduk di lantai, membukanya satu persatu, dan di halaman tengah, aku menemukan sebuah foto bayi kecil dalam selimut merah muda, sedang digendong seorang wanita muda yang wajahnya sangat kukenal. Itu Mami, atau ibuku. Wajahnya tersenyum, mata memancarkan cahaya bahagia. Di foto itu tak ada jejak kesedihan, hanya cinta yang tulus dan murni. Senyum yang penuh harap, seolah dia percaya bahwa hidup akan membaik, bahwa anak dalam pelukannya akan tumbuh bahagia. Aku membalik foto itu, di baliknya tertulis kalimat dengan tinta yang sudah mulai pudar. Anakku, maafkan ibu, tapi kau tetap seluruh dunia ibu. Air mataku jatuh, pelan, satu persatu. Kututup album itu dan kupeluk karat di dada. Cinta sejati seorang ibu memang tak selalu sempurna, tapi selalu tulus. Dan aku tahu, meskipun Mami membuat banyak kesalahan, cintanya padaku tidak pernah berkurang sedikit pun. Ia hanya manusia, dan aku pun demikian. Kami sama-sama terluka, sama-sama belajar. Hari ulang tahunnya akhirnya datang. Aku menyalakan lilin di atas kue, dan saat dia membuka mata, aku menyanyikan lagu ulang tahun dengan suara pelan. Dia tertawa kecil, terkejut, lalu memelukku sambil tersenyum. Terima kasih, Mei, katanya. Aku memeluknya erat. Terima kasih karena sudah tetap jadi Mami, meski semuanya berubah. Beberapa bulan kemudian, Mami jatuh sakit, bukan sakit parah, hanya kelelahan dan usia yang mulai menua. Tapi sejak saat itu, aku dan Ligian sepakat untuk mengajaknya tinggal bersama kami. Ia sempat menolak, takut mengganggu. Tapi akhirnya ia setuju. Kami hidup bertiga di rumah kecil kami yang hangat. Dan perlahan, luka-luka itu mulai sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena kami memilih untuk tetap bersama, untuk saling memaafkan, untuk melihat ke depan. Pada suatu pagi, saat kami duduk bersama di teras, Mami menatap langit dan berkata, "Dulu, aku selalu bermimpi bisa melihatmu tumbuh besar dan bahagia, tapi aku juga selalu takut kau akan membenciku." Aku menoleh padanya dan menggenggam tangannya, dan sekarang aku tumbuh besar. Aku bahagia, dan aku tidak membencimu karena semua ini membentuk siapa aku hari ini. Dia menoleh padaku, tersenyum, dan air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan, tapi air mata lega. Ligian datang dari dalam rumah, membawa 3 cangkir teh hangat untuk 2 wanita paling aku cintai, katanya sambil tersenyum. Kami duduk bertiga, saling berbagi kehangatan dalam diam. Tak banyak kata, tapi hati kami bicara banyak. Aku tahu, hidup kami tidak sempurna, tapi siapa yang butuh kesempurnaan? Yang kami miliki adalah cinta yang tulus, meski berliku, dan maaf yang datang terlambat, tapi tak pernah sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa lengkap, bukan karena masa laluku sempurna, tapi karena aku memilih untuk menerima, memaafkan, dan melangkah maju dengan cinta yang sudah teruji.